Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Hari ini kita akan kembali membahas bahan Alkitab yang kita akan sampaikan kepada adik-adik, beserta juga dengan ide-ide cerita di tiap kelas untuk kita bisa gunakan dan olah untuk bisa melayani adik-adik. Hari ini kita akan bersama-sama membahas tema akhir hidup Yusuf berpaut pada teks firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 26. Sebelum kita bersama-sama membahasnya, mari kita akan berdoa meminta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa yuk. Kami sungguh bersyukur karena ada waktu kembali untuk kami bersama-sama dalam persiapan guru sekolah minggu. Kami rindu ditolong oleh Roh Kudus menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami sampaikan kepada adik-adik. Kami siap ya Tuhan, sertailah kami. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama membahas firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 26. Ada Kakak Pendeta Santi yang akan membahas bagian ini. Langsung saja, silakan Kak Santi. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Saya akan membaca untuk kita semua. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, 'Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu.' Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, 'Kami datang untuk menjadi budakmu.' Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, 'Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga.' Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, 'Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub.' Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, 'Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini.' Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir." Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Kejadian 50 ayat 15 sampai 26 adalah puncak sekaligus akhir dari narasi kehidupan Yusuf. Disebut puncak karena Kejadian 50 ayat 15 sampai 21 merupakan klimaks dari seluruh peristiwa dalam kehidupan Yusuf yang terlihat melalui refleksi Yusuf yang mendalam tentang rencana Allah dalam hidupnya. Dan sebagai akhir karena Kejadian 50 ayat 21 sampai 26 mengisahkan kematian Yusuf dan pesan yang ditinggalkan kepada saudara-saudaranya. Jika mendalami kisah Yusuf dari awal, maka akhir di perjalanan hidup Yusuf dapat dikatakan bahwa jalan Tuhan memang tidak terselami, namun ia membuat segala sesuatu menjadi teramat baik. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, pasca kematian Yakub, saudara-saudara Yusuf yang dahulu melakukan kejahatan kepada Yusuf menjadi ketakutan. Mereka membayangkan bahwa
ketika ayah mereka mati, dengan kematian ayahnya, maka Yusuf bisa saja membalaskan rasa sakit hatinya kepada saudara-saudaranya. Mereka dibayangi rasa bersalah dan juga rasa takut yang demikian besar. Rasa takut yang mereka alami, yang menyergap mereka, masuk akal. Sebab Yusuf saat itu memiliki kuasa yang amat besar di Mesir. Jadi Yusuf bisa saja melakukan apapun yang ia mau untuk membalaskan rasa sakit hati, amarah kepada saudara-saudaranya. Namun justru respon yang ditunjukkan oleh Yusuf berbeda dari apa yang disangkakan oleh saudara-saudaranya. Yusuf mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Ayat 19 sampai ayat 20. Mari kita perhatikan pernyataan Yusuf ini. Ada beberapa poin penting yang kita bisa ambil sebagai refleksi melalui pernyataan Yusuf ini. Pernyataan "aku inikah pengganti Allah". Pada pernyataan ini Yusuf menyadari bahwa ia hanya manusia biasa. Betul ada kekecewaan, ada kesedihan, juga kemarahan, mengingat apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya. Dan itu tidak mungkin dapat disangkal ada rasa seperti itu. Namun ia sadar bahwa ia hanya manusia biasa yang tidak memiliki hak untuk membalaskan dendam. Ia menyadari bahwa maaf, ampun, justru awal dari pemulihan relasi dengan saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf yakin bahwa Allah telah mereka-rekakan kebaikan. Yusuf mengakui bahwa saudara-saudaranya telah merancangkan kejahatan kepadanya. Namun Yusuf justru mampu untuk melihat bahwa Allah yang baik itu justru bekerja dengan cara yang menakjubkan. Allah bertindak melalui segala penderitaan yang dialami Yusuf. Yang ketiga, memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Allah telah merancangkan rencananya melampaui rancangan manusia. Rancangan yang bukan hanya tentang Yusuf menjadi penguasa, melainkan melalui Yusuf kehidupan bangsa yang besar itu terpelihara melewati krisis kelaparan. Refleksi yang mendalam ini menunjukkan bahwa Yusuf mampu untuk memaafkan, mengampuni saudara-saudaranya, dan rekonsiliasi pun terjalin. Yusuf pun bahkan memberikan jaminan bahwa hidup saudara-saudaranya itu terpelihara. Kisah hidup Yusuf di awal yang penuh dengan kepahitan, namun justru di akhir hidupnya Yusuf dapat merefleksikan peristiwa kepahitan itu dengan mendalam. Ya, jadi tidak hanya berhenti pada peristiwa kepahitan, namun ia melihat ada rancangan Allah yang besar melampaui rancangan manusia. Allah mendatangkan kebaikan bukan hanya bagi dirinya, melainkan juga bagi keturunan Yakub. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan kita semua? Refleksi bagi kita dalam segala macam peristiwa, bahkan pahit sekalipun, Allah dapat bekerja, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Walaupun rancangannya memang tidak mudah untuk kita selami, tetapi bagi kita setiap orang-orang percaya, kita diajak untuk mempercayakan hidup kita di tangannya. Kakak-kakak, dengan tema akhir hidup Yusuf diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26, kita lihat tujuan setiap kelas. Kelas Batita Balita anak mengetahui bahwa Yusuf selalu berlaku baik kepada saudaranya hingga akhir hidupnya. Yusuf selalu berlaku baik kepada saudaranya hingga akhir hidupnya. Tujuan di kelas kecil, anak mau percaya
bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi hidupnya dan keluarganya. Di kelas besar, anak mau percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi hidupnya dan keluarganya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah membahas bagian firman Tuhan dan kita sudah tahu ya akan kita sampaikan pesan untuk adik-adik di kelas Batita dan Balita, juga di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, dan kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Kita akan melanjutkan untuk menemukan ide di tiap kelas, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan Gereja Skala Minggu, kita sedang membahas akhir hidup Yusuf. Berpaut pada kisah dalam Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 26. Kita sudah mendengarkan Kakak Pendeta Santi menyampaikan pembahasan firman Tuhan dan kita sudah menemukan pesan yang utama yang akan kita sampaikan. Dan saat ini kita akan menemukan ide-ide yang bisa kita gunakan untuk setiap kelas. Saya mengawali untuk kelas Batita Balita. Kakak-kakak pada kelas Batita Balita, kita mau menggunakan kisah ini dengan tujuan anak-anak tahu tentang Yusuf yang berlaku baik pada para saudaranya hingga akhir hidupnya. Ini adalah kisah yang utama yang kita akan sampaikan. Adik-adik di Batita Balita masih sangat sederhana abstraksinya. Mereka sedang melatih motoriknya, sedang melatih inderanya juga. Maka kisah tentang Yusuf ini kita perlu perkenalkan. Walaupun mungkin kita tidak sampai mengajak adik-adik untuk bersikap tertentu atau melakukan refleksi pemaknaan tertentu terhadap kisah ini, karena memang dalam usianya belum sampai di sana, pertumbuhan kemampuannya, maka kita hanya akan menyampaikan kisah ini sambil kita memakai kesempatan untuk mengingat kisah ini dengan melatih motorik mereka. Kakak-kakak, kita bisa mengawali kisah kita ini dengan sebuah pembuka. Apakah kalian pernah ditinggal oleh mama atau oleh papa untuk sebuah keperluan tertentu ya? Bagaimana perasaan mereka ya? Apakah mereka senang? Bagaimana perasaan senang? Coba adik-adik pasang muka senang bagaimana ya? Ini penting untuk mengajak adik-adik Batita Balita untuk berlatih tentang emosi, mengenal emosinya ya. Senang itu bagaimana, sedih itu bagaimana ya, dan lainnya. Mungkin ketika kita menanyakan apakah mereka pernah ditinggal oleh papa atau mama ya, papa bekerja atau mama bekerja atau mama pergi ke luar kota misalnya atau ke pasar, bagaimana perasaanmu ya? Kita bisa mengajak adik-adik untuk memasang wajahnya ya. Senang itu bagaimana sih ya? Nah, penting untuk membuat mereka berlatih tentang penamaan akan emosi. Senang atau sedih ya. Apakah ketika ditinggal kalian senang? Kenapa senang? Kita akan minta mereka menjawabnya. Atau sedih, kenapa sedih ya? Adakah di antara kalian yang bahkan sedih sekali karena merasa ditinggalkan dan merasa tidak aman karena yang selama ini melindungi mereka pergi begitu ya? Itu kita bisa tanyakan kepada adik-adik. Nah, dalam banyak hal mungkin kita merasakan macam-macam ya kalau kita ditinggalkan oleh papa dan mama. Ada yang bahkan kalau ditinggalin papa mama mereka senang banget karena bisa main gadget luar biasa karena yang mengawasi sudah nggak ada. Maka mereka wah main gadget semaunya dia. Ada yang lalu berantakin rumahnya karena bebas nggak ada papa mama karena nggak ada yang selama ini melarangnya sekarang sedang pergi dan mereka bebas melakukan segala sesuatu.
Atau ada yang juga lalu menjadi bebas untuk menyakiti adiknya ya karena yang selama ini mengawasinya sedang pergi keluar ya. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk kakak-kakak untuk coba merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara Yusuf ketika Yakub ayah mereka meninggal. Mereka mungkin, waduh, takut ya. Jangan-jangan Yusuf melakukan kekerasan atau membalas kesalahan yang sudah mereka lakukan dan ketika ada ayahnya, Yusuf tidak membalasnya, tapi ketika ayahnya meninggal, bagaimana ya? Mereka takut. Nah, kakak-kakak bisa masuk lalu menyampaikan kisah ini dengan bantuan beberapa gambar. Saya sudah menyiapkan PowerPoint dengan gambar-gambar yang sudah saya tata. Kakak-kakak bisa unduh di link yang tersedia di deskripsi video ini dan kakak-kakak bisa menggunakannya dan mengembangkannya. Nah, ada alternatif yang lain, yaitu dengan menjadi reporter ya. Kita mengilustrasikan ada Yusuf yang kita wawancara dengan segala apa-apa yang berkenaan dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudaranya ketika ayahnya meninggal dan apa sikap Yusuf dan apa yang mendasarinya. Kita bisa melakukan wawancara ya kakak-kakak. Nah, jadi ini alternatif yang kedua. Jadi alternatif yang kedua, kakak-kakak melakukan wawancara. Saya menyediakan satu video yang saya buat dengan Snapcam. Kakak-kakak juga bisa, ini sederhana sekali, tinggal pasang Snapcam, lalu pilih Paro atau Egypt ya. Ada nanti topeng-topeng seperti ini, kakak-kakak bisa gunakan. Saya pakai handuk itu untuk menjadi jubahnya begitu. Jadi kakak-kakak bisa berkreasi. Tapi kalau kakak-kakak tidak sempat, saya sudah menyediakan video ini dan kakak-kakak bisa bersimulasi dengan PowerPoint yang disematkan video ini. Kemudian kakak-kakak melihat layar kalau kakak-kakak sudah onsite, tapi kalau belum onsite masih online, kakak-kakak bisa berposisi di layar dan nanti ada video yang kita putar ya. Kita bisa wawancara seperti berikut. Wow, udah ada Pak Yusuf nih. Salam Pak Yusuf. Halo semua, semoga semua baik ya. Pak Yusuf, saya mau tanya beberapa hal nih berkenaan dengan situasi saudara-saudara Bapak setelah Pak Yakub, ayah Anda meninggal. Oh, boleh, silakan. Saya dengar, Pak saudara-saudara Bapak jadi takut ya sebab ayah Anda meninggal. Mengapa bisa mereka takut? Benar sekali, karena takut kalau saya akan membalas kejahatan yang mereka lakukan terhadap saya. Selama ini mereka pikir saya tidak membalas kejahatan mereka pada saya itu karena ayah saya masih hidup. Tapi sebenarnya saya sudah mengampuni mereka dan tidak ingin membalas apa yang mereka lakukan. Berkumpul kembali bersama dengan keluarga adalah sesuatu yang saya rindukan. Mengapa Anda begitu baik pada saudara-saudara Anda dan Ya, mau mengampuni karena mereka? Tuhan sudah mengasihi saya, membebaskan saya dari kematian karena rencana para saudara saya yang mau membunuh saya. Tuhan juga sudah memberikan banyak keberhasilan dalam hidup saya. Walaupun banyak kemalangan terjadi dalam hidup saya, tapi ternyata Tuhan membuktikan Ia mengasihi saya hingga saat ini. Saya bisa melihat anak dan cucu saya. Kasih Tuhan itu nyata melindungi keluarga saya juga dari kematian akibat kelaparan. Mereka bisa terpelihara karena Tuhan mengasihi saya. Manusia bisa merakarkakan yang jahat, tetapi Tuhan mengubahkannya menjadi kebaikan. Maka saya ingin membalas kasih Tuhan yang sudah begitu mengasihi saya. Saya mau mengasihi saudara-saudara sampai akhir hidup saya. Wah, Anda ini mulia sekali, Pak Yusuf. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk Ya, kami. saya mau meminta kepada seluruh adik-adik agar kalian mau terus berbuat baik dengan mengasihi semua orang sampai kapanpun. Karena Tuhan sebenarnya sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Terima kasih sekali, Pak Yusuf. Sampai jumpa lagi ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Nah, itulah kakak-kakak tentang metode yang kedua yang bisa kita gunakan, wawancara dengan Yusuf sendiri.
Untuk aktivitas, kita mau mengajak adik-adik mengingat ya, apa-apa yang kita sampaikan tentang Yusuf yang terus mengasihi saudara-saudaranya sampai akhir hidupnya. Jadi penekanannya bagaimana Yusuf terus mengasihi teman-teman atau saudara-saudaranya sampai dengan akhir hidupnya. Nah, ini menjadi penting ya. Jadi kita bisa mengajak adik-adik, misalnya kakak bisa print ini, saya sertakan juga di link deskripsi yang ada. Nah, kakak-kakak bisa cek nanti ada lembar seperti ini. Kakak-kakak bisa gunting berupa puzzle-puzzle ini dan lalu minta mereka mewarnai dan coba mengungkapkan kalau mereka senang itu yang mana, kalau mereka mau minta tolong ngomongnya apa ya. Segala tulisan ini semuanya menunjukkan kasih ya. Happy, please, I love you, thank you, hi, you are welcome. Nah, I will help, friends, itu semua segala sesuatu tentang kasih. Nah, kita mau mengingatkan adik-adik untuk mengasihi semua orang. Nah, setelah mereka masing-masing mewarnai setiap potongan puzzle ini, lalu kita mengajak mereka untuk menyatukan dan nanti akan bentuknya seperti ini, jadi hati. Nah, ini sebuah kegiatan yang bisa kita lakukan untuk melatih motorik halusnya ke adik-adik dengan mewarnai, dan kita bisa bersama-sama dengan adik-adik untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain dan dengan pola ini. Atau kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik mewarnai gambar ini dan memberikan wajah sesuai dengan perasaan para saudara-saudaranya Yusuf ketika ayahnya meninggal. Dan lalu mereka punya perasaan apa tuh ya kepada Yusuf. Nah, mereka bisa menggambarkan, mungkin dikasih wajah torehan wajah yang senang atau sedih atau khawatir, ya mereka bisa menuliskannya di sana, menggambarkannya dan mewarnainya. Jadi melatih juga adik-adik untuk mampu mengekspresikan perasaan senang itu bagaimana, perasaan sedih itu bagaimana, perasaan khawatir itu gimana. Kakak-kakak bisa melatih mereka. Nah, yang berikutnya, kakak-kakak juga mungkin bisa juga ini jadi alternatif. Nah, kita mengajak adik-adik untuk ya dengan jarinya ya, kita bisa ajak mereka lalu digambar jarinya ya di kertas, kemudian setelah itu mereka bisa mewarnai hasil dari torehan mereka, kemudian mereka bisa membuatnya menjadi hati ya kakak-kakak itu seperti gambar ini, dan ini juga jadi bisa melatih motorik mereka, bahkan kalau bisa melatih menggunting bagus juga ya, dan mewarnai itu juga bagian yang baik sekali. Demikian yang saya bisa usulkan menjadi beberapa metode. Ada 2 metode yang saya sampaikan, kelas maupun juga yang wawancara, dan ada beberapa aktivitas tadi yang bisa digunakan untuk kelas batita. Demikian kakak-kakak, kita akan lanjut ke kelas kecil dan kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas akhir hidup dari Yusuf. Berpaut pada teks firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 12 sampai dengan 26. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, juga ide di kelas Batita Balita, dan sekarang kita akan masuk ke kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Deborah. Kak Deborah akan berbagi nih banyak hal pasti tentang hal-hal yang baik, ide-ide yang menarik yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Silakan Kak Deborah. Oke, baik teman-teman, untuk kali ini
saya di kelas kecil, temanya akhir hidup Yusuf. Seperti biasa, yang pertama yang harus kita lihat adalah tujuannya terlebih dahulu. Ada dua tujuan. Yang pertama, anak tahu bahwa Yusuf berlaku baik kepada saudara-saudaranya hingga akhir hidupnya. Lalu kemudian yang kedua, anak mengetahui bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi hidupnya dan keluarganya. Oke, nah kalau di cerita Yusuf ini kan fokusnya lebih ke Yusuf itu melalui berbagai macam kesulitan, kesusahan gitu ya di awal-awalnya penderitaan gitu. Nah di sini berarti nanti kita bisa nih memakai bahwa dalam hidup itu nggak selalu happy, nggak selalu senang, kadang juga melewati kesusahan, kesulitan gitu ya. Bisa di penderitaan itu bisa diartikan dengan kata itu kesusahan atau kesulitan dan tapi itu ternyata nanti ada rencana Tuhan yang baik gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya di bagian awal teman-teman sebelum nanti di belakang penerapan supaya penerapannya nyampe nih ke anak-anak, menyentuh anak-anak gitu. Anak-anak ngerasa iya nih aku banget gitu ya. Teman-teman boleh tuh tanya dulu, apa kesusahanmu apa sih dalam hidup sehari-hari, kesulitanmu apa gitu. Nah, nanti kalau sudah mereka sudah curhat itu sudah kasih tahu aku kesulitan mengerjakan soal ujian, misalnya aku susah karena papaku harus bekerja di luar kota, jadi aku nggak bisa ketemu papaku tiap hari dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa dipakai tuh teman-teman di bagian penerapan. Kalau sudah seperti itu diawali dengan hal itu, kita kemudian akan bercerita. Tapi berceritanya ini agak berbeda. Memang kakak GSF-nya yang bercerita, tetapi nanti di dalam cerita akan ditentukan kata-kata kunci tertentu yang sudah kita tentukan. Nah, kata kunci itu akan ada gerakannya. Jadi setiap anak mendengarkan kata tersebut, anak harus bergerak, melakukan suatu gerakan. Ya, tahapnya sih seperti ini. Kita pertama tuliskan dulu ceritanya. Apa yang mau kita ceritakan berdasarkan cerita Alkitabnya. Buat poin-poinnya yang menurut teman-teman penting, alurnya yang jelas gitu ya. Disesuaikan dengan usianya. Kelas 1 mungkin nggak perlu terlalu detail sehingga lama gitu. Enggak ya, yang poin-poin aja. Lalu kemudian kalau ceritanya sudah jadi, tentukan beberapa kata kunci yang mau teman-teman pakai sebagai apa nanti berkaitan dengan penerapannya. Dan kata-kata kunci itu kalau perlu harus diulang-ulang gitu ya, diulang-ulang di dalam cerita teman-teman. Sehingga anak-anak bisa bergerak. Kemudian tentukan gerakannya. Nah, langsung aja contoh ya. Contoh di sini nanti saya akan cerita, sorry ini ketutup bentar saya geser dulu. Nah, cerita Yusuf, di dalam cerita saya nanti, saya akan menyebutkan kata saudara-saudara. Ini maksudnya saudara-saudara Yusuf ya. Lalu ada kata susah, ya. Lalu ada kata mengampuni. Dan dari tiga kata ini ada gerakannya. Bisa teman-teman bisa bagi anak-anak jadi 3 kelompok gitu ya. Ini bisa online, bisa onsite. Kalau kelompok A nanti kalau dengar kata saudara harus begini gerakannya. Jadi setiap kakak dalam cerita kakak ada kata saudara begini ya. Saudara-saudara nih ya. Lalu kalau ada kata susah, susah suka ya. Nah, gitu nangis misalnya susah. Tiap kata susah kelompok B dibagi ya kelompok A saudara-saudara gerakan gini, kelompok B kalian gini gerakannya susah. Oke, kelompok C gitu ya. Mengampuni. Nih, misalnya begitu ya, mengampuni. Jadi perhatikan ya, dan nanti latihan dulu. Susah, nanti yang susah bakal gimana ya tadi? Oh gini, saudara-saudara begini, lalu mengampuni gini. Kalau udah dites baru, yuk dengerin cerita kakak. Nah, mereka kan harus mendengarkan berarti ya. Setelah ayah Yusuf meninggal, saudara-saudara Yusuf, nah nanti mereka mulai begini. Kalau mereka bingung, apa namanya, lupa, saudara-saudara digituin. Jadi saudara-saudara sampai mereka angkat tangan kelompok itu. Oh iya iya iya, ini bagianku. Saudara-saudara Yusuf takut kalau adiknya itu akan membalas dendam karena sudah membuat Yusuf hidup susah. Hidup susah. Nah, nanti yang kelompok susah kan gini. Pada waktu dulu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Dilanjutkan lagi. Mereka mendatangi Yusuf dan menyampaikan pesan ayahnya agar Yusuf mau mengampuni
Nah, mengampuni, nanti yang kelompok C kembangkan gini, mengampuni kejahatan mereka. Ya, jadi gitu. Dan sampai seterusnya teman-teman, ini saya buat ya, Yusuf pun menangis mendengar pesan itu. Mereka bersujud di depan Yesus memohon agar Yesus mau mengampuni. Nanti yang dapat bagian mengampuni mereka. Lalu namun Yusuf menjawab, hidup susah yang ia alami telah dipakai Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya. Yusuf berjanji akan merawat saudara-saudaranya dan keluarganya. Yusuf berpesan kepada semua saudara-saudaranya bahwa Tuhan akan memelihara mereka dan memimpin mereka keluar dari Mesir menuju tanah yang dijanjikan. Saat usia 110 tahun, Yusuf pun meninggal dunia. Ya, teman-teman, ini ceritanya saya persingkat ya. Jadi kalau teman-teman modifikasi lagi ceritanya silahkan. Tetapi saya hanya ingin menjadikan ini contoh saja ya teman-teman. Dari 3 kata kunci nanti, jangan lupa apresiasi mereka ya yang sudah mengikuti cerita dengan bergerak gitu. Teman-teman bisa nih masuk ke penerapannya. Ya, dari kata saudara-saudara berarti ingatkan lagi bahwa ya lihat deh, Yusuf meskipun sudah susah hidupnya, sulit susah karena saudara-saudaranya itu perlakuan saudara-saudara dulu waktu muda, saudara-saudara dulu waktu muda, tapi dia tetap mau mengampuni. Padahal dia hidupnya susah. Nah itu kayak diulangi, hidupnya susah, menderita, sulit. Dia tetap mau mengampuni. Karena apa? Tahu nggak? Kalau ternyata Yusuf itu memandang bahwa semua kesusahan dalam hidupnya itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Makanya dia tetap mau mengampuni siapa? Saudara-saudaranya. Jadi sebenarnya metode ini dipakai untuk supaya anak-anak mau konsentrasi mendengarkan. Ketika mereka punya tugas untuk bergerak, mereka harus konsentrasi mendengarkan kata demi kata. Tapi nanti kalau sudah di ending bisa diulang sepintas lagi atau ditanyakan atau gimana caranya menegaskan bahwa mereka nih paham ceritanya. Bisa dari menceritakan kembali atau teman-teman menjelaskan lagi lewat kata-kata kunci ini, lalu kemudian teman-teman bisa lompat ke penerapan yang tadi ya, belajar dari Yusuf meskipun disakiti, hidupnya susah karena saudara-saudaranya, perlakuan saudara, dia tetap mau berbuat baik dan mengampuni saudara-saudaranya. Lalu yang kedua, Yusuf memandang bahwa rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Nah, teman-teman tadi di awal kakak udah nanya nih, kesulitannya apa, kesusahannya apa. Mungkin ngerasa susah, harus belajar terus, susah. Pelajarannya susah, makin naik kelas dari TK ke SD, yang kelas 1 nih SD, susah gitu. Nggak kayak di TK dulu, seneng, ini lebih susah. Atau ke kelas 2, ke kelas 3. Dikatakan bahwa kesusahan itu akan dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, jadi lewati gitu. Tetap berusaha sama seperti Yusuf. Tetap lakukan yang terbaik. Atau kadang anak itu misalnya kesusahannya karena aku susah kalau udah agak besar ya kelas 3. Aku ngerasa kok orang lain orang tuanya lengkap sedangkan aku enggak, atau orang tuanya tuh ada bisa antar jemput mama papanya sedangkan papaku harus kerja di luar kota, aku harus ketemu sekian bulan sekali. Mungkin itu susah, kita sedih, sulit, susah ketemu papa. Tetapi percaya deh, one day suatu hari Tuhan itu pasti memiliki rencana yang indah buat keluargamu. Nah, ini kan saya mengira-ngira nih ya, maksudnya kira-kira kesusahan, kesulitan anak-anak itu seperti apa gitu ya. Tetapi alangkah lebih baik kalau teman-teman dari awal sudah bertanya, sehingga nanti ketika penerapan teman-teman bisa tembak langsung itu. Menggunakan kesusahan atau kesulitan yang dirasakan oleh teman-teman dan oleh anak-anak ya, dan di situ lalu dikuatkan lagi bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu itu indah dan baik, selalu baik, sama seperti Yusuf ke kalian juga. Maka dari itu sama seperti Yusuf, tetap berusaha, tetap berbuat baik, tetap mengampuni, tetap melakukan pekerjaannya dengan baik gitu. Ya, karena ada Tuhan yang selalu punya rencana baik untuk kita.
Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya, metode ceritanya, kemudian masuk ke penerapannya. Silakan, semoga ini bisa menolong teman-teman untuk mempersiapkan materi pembelajaran tentang akhir hidup Yusuf. Dan ingatkan juga jangan lupa bahwa Tuhan itu juga memiliki rencana yang baik untuk teman-teman dan akan menolong teman-teman untuk mempersiapkan bahan ini. Terima kasih. Makasih Kak Debo sudah membantu kita mendapatkan ide lain lagi nih ya untuk kita bisa sampaikan di kelas kecil. Kita akan melanjut ke kelas besar, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga, kita sedang membahas tema akhir hidup Yusuf, berpaut pada Kejadian 50 ayat 12 sampai dengan 26. Kita akan melanjutkan program ini ke ide kelas besar. Kelas kecil, kelas batita sudah, dan sekarang kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Abraham. Kak Abraham adalah calon pendeta GKI yang sedang dalam proses, dan kita akan mendengarkan ide-ide apa yang bisa kita gunakan. Silakan Kak Abraham. Halo kakak semua, kakak guru sekolah minggu dikasih Tuhan. Kembali lagi bersama aku Abraham di sini, dan kita sekarang akan membahas persiapan sekolah minggu kelas besar nih kakak, dengan tema akhir hidup Yusuf yang diambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 26. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kakak, kita akan melihat dulu nih apa sih tujuan dari sekolah minggu kelas besar di tema akhir hidup Yusuf ini ya kakak ya. Tujuannya adalah adik-adik sekolah minggu ini mau percaya bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi baik bagi hidupnya dan keluarganya. Nah, dari tujuan ini, dari tema ini, dan dari persiapan untuk kelas besar sekolah minggu kita kakak, ada 3 alur nih kakak yang akan kita bahas untuk firman sekolah minggu di tema akhir hidup Yusuf ini, yaitu ada cerita Yusuf dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26, lalu juga ada games interaktif dan juga ada aktivitas. Nah, yang pertama itu kita masuk ke firmannya dulu nih kakak. Jadi kakak ini bisa buka untuk cerita Alkitabnya ini dengan membaca Alkitab, lalu dengan berdoa juga tentunya, dan firmannya itu bisa kakak buka dengan menanyakan kembali nih kepada adik-adik sekolah minggu tentang cerita-cerita Yusuf di beberapa minggu yang lalu. Jadi kakak mengajak adik-adik untuk kilas balik terkait cerita-cerita Yusuf yang sudah dibahas di minggu-minggu lalu. Seperti misalkan apa sih yang terjadi sama Yusuf, apa sih yang sudah Yusuf lalui mulai dari menjadi budak, lalu apalagi dibuang oleh kakak-kakaknya, lalu dipenjara. Pokoknya kakak mengajak adik-adik untuk kembali mengingat apa yang sudah Yusuf alami dan juga apa saja yang sudah Yusuf lakukan selama hidupnya. Lalu kakak bisa masuk ke inti dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 26 kakak, yaitu yang menjadi firman kita kali ini. Nah, kakak bisa membahas tentang inti dari ceritanya, mau ngomong apa sih teks kita kali ini. Misalkan ada tentang ngomongin soal saudara-saudara Yusuf yang diampuni oleh Yusuf, lalu bagaimana respons Yusuf terhadap saudara-saudaranya, lalu bagaimana Yusuf hidupnya itu hingga akhir hayatnya, hingga dia meninggal, lalu apa yang terjadi dengan keturunan-keturunan Yusuf, lalu bagaimana Yusuf itu selalu percaya akan kehadiran Tuhan dan akan rencana Tuhan kakak. Lalu setelah kakak menceritakan semua ini, sebagai penutup untuk cerita firman Tuhan nantinya, kakak akan
bisa menutupnya dengan sebuah games interaktif nih di sini kakak. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat nih, games interaktifnya itu adalah sebagai refleksi sekaligus untuk penutup cerita firman kali ini ya. Nah, games kali ini tuh bernama Hari Minggu Pino, kakak. Nah, jadi nanti kakak guru sekolah minggu ini akan membacakan sebuah narasi cerita dari cerita Hari Minggu Pino, lalu di beberapa bagian dalam cerita akan ada alur yang harus ditebak oleh adik-adik sekolah minggunya. Nah, nanti bila adik-adik sekolah minggu ini menebak dengan benar, maka akan mendapatkan poin atau juga akan mendapatkan hadiah sederhana dari kakak-kakaknya, bisa coklat atau mungkin susu atau mungkin kue-kue kecil dan sebagainya. Lalu jika salah ya maka tidak akan terjadi apa-apa ya kakak-kakaknya, kakak bisa melanjutkan lagi cerita yang akan menjadi games interaktif kali ini. Nah, seperti apa sih gamesnya kakak-kakak? Mungkin agak bingung ini gamesnya kayak gimana sih nih games interaktifnya. Jadi ini aku akan kasih contoh dari games interaktifnya nih kakak. Judulnya adalah Hari Minggu Pino. Nanti kakak membawakannya adalah seolah-olah seperti mendongeng biar adik-adik itu merasa penasaran gitu. Misalkan seperti ini. Suatu pagi di hari Minggu, Pino bangun dengan semangat untuk pergi ke gereja. Setelah merapihkan kamarnya dan mandi, Pino memilih baju titik-titik-titik untuk pergi ke gereja. Nah, silakan nih tebak nih adik-adik. Pino tuh memilih baju apa sih? A. Kaos berkerah warna merah. B. Kemeja warna biru. Nah, nanti adik-adiknya akan menebak, kakak tuh bisa dengan cara angkat tangan, atau mungkin di Zoom bisa raise hand, atau mungkin juga kakak bisa tunjuk misalkan satu-satu adik-adiknya yang misalkan mau menjawab, atau misalkan yang penasaran gitu kelihatannya gitu. Nanti setelah misalkan ada yang ngejawab kaos berkah warna merah kak, kemeja warna biru kak, ini itu. Nah nanti baru kakak akan membacakan jawabannya dengan cerita fullnya juga. Jadi ketika misalkan sudah ditebak, nah kakak langsung bilang, nah jadi alur yang akan terjadi atau yang dipilih Pino ini gini adik-adik. Suatu pagi di hari Minggu, Pino bangun dengan semangat untuk pergi ke gereja. Setelah merapikan kamarnya dan mandi, Pino memilih baju kaos berkerah warna merah untuk pergi ke gereja. Nah, jadi di sini memang adik-adik sekolah minggu itu diajak untuk penasaran, diajak untuk coba menerka-nerka, diajak untuk tahu juga kehidupan dari Pino gitu, alur dari kehidupan Pino kakak-kakak. Nah, lanjut nih misalkan ke narasi kedua. Sekolah minggu pun selesai dan Pino melihat bahwa teman-temannya sedang bermain di halaman gereja. Pino bingung untuk memilih antara bermain dengan teman-temannya atau langsung pulang. Namun pada akhirnya Pino titik-titik-titik. A. Bermain bersama teman-teman atau B. Langsung pulang. Nah seperti yang tadi di awal nanti adik-adiknya bakal ngejawab, bakal coba untuk nebak, lalu kakak sekolah minggu juga melakukan hal yang sama ketika sudah mendapat jawaban yang mungkin adik-adiknya benar atau mungkin sudah interaksinya menurut kakak sudah cukup, lalu kakak kembali membacakan jawabannya full beserta ceritanya. Sekolah minggu pun selesai, dan Pino melihat bahwa teman-temannya sedang bermain di halaman gereja. Pino bingung untuk memilih antara bermain dengan teman-temannya atau langsung pulang. Namun pada akhirnya Pino bermain bersama teman-teman. Nah, kita next lagi ke contoh selanjutnya nih kakak. Narasi ketiganya. Tak terasa sudah pukul 2 siang. Dan tiba-tiba hujan turun. Pino yang sebetulnya ingin pulang, kebingungan karena hujan yang turun. Pino kemudian titik-titik-titik dengan rasa cemas. A. Pulang hujan-hujanan, atau B. Menunggu hujan berhenti. Seperti biasa, seperti yang tadi setelah adik-adik sekolah minggunya itu menebak, lalu ada interaksi dengan kakak sekolah minggu, lalu setelah itu kakak sekolah minggu kembali membacakan jawabannya beserta narasinya full ya. Tak terasa sudah pukul 2 siang, dan tiba-tiba hujan turun. Pino yang sebetulnya ingin pulang kebingungan karena hujan yang turun. Pino kemudian pulang hujan-hujanan dengan rasa cemas. Nah, kita lanjut ke narasi yang terakhir ya kakak dalam contoh kita kali ini ya. Sesampainya di rumah, Pino bertemu ibunya.
Lalu titik titik titik. Kemudian ibunya meminta Pino untuk mandi, memberi sebuah sup hangat, obat, dan meminta Pino untuk tidur beristirahat. Apa yang Pino lakukan setelah bertemu ibunya? A. Mengatakan yang jujur semua yang terjadi pada ibunya, atau B. Berbohong karena takut dimarahi ibunya. Setelah adik-adik sekolah minggunya ini menebak cukup lama, kakak-kakak kembali membacakan jawaban full beserta narasinya. Sesampainya di rumah, Pino bertemu ibunya, lalu mengatakan yang jujur semua yang terjadi kepada ibunya. Kemudian ibunya meminta Pino untuk mandi, memberi sebuah sup hangat, obat, dan meminta Pino untuk tidur beristirahat. Nah, kakak, kenapa sih ada games interaktif ini untuk menutup firman kita kali ini? Karena ada beberapa pesan nih kakak yang bisa kakak sampaikan ketika games interaktif ini selesai. Yaitu sama seperti kita yang mengetahui setiap apa yang dilakukan, dipilih, dan dirasakan terhadap Pino, begitu juga Tuhan mengetahui setiap yang kita dan Yusuf pada firman kita kali ini lakukan pada hari-hari atau pada setiap kejadian-kejadian dalam kehidupan. Lalu sama seperti kita juga yang selalu ada dalam melihat cerita Pino, begitu juga Tuhan yang selalu hadir di setiap hidup kita dan juga Yusuf pada cerita kita hari ini. Lalu pesan selanjutnya adalah sama seperti Pino yang mungkin harus merasakan hal-hal pahit itu, kakak harus kehujanan, terus harus hujan-hujanan, terus harus misalkan demam, sakit, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sama juga seperti Yusuf dalam cerita-cerita minggu lalu yang mungkin mengalami kepahitan seperti dibuang saudara-saudaranya, menjadi budak, di penjara, atau bahkan kita yang mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, namun Tuhan tetap hadir dan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu menyiapkan rencananya tanpa sepengetahuan kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika Tuhan sedang membuat rencana terhadap hidup kita. Dan pesan yang terakhir adalah ketika Pino sudah mengalami akhir cerita yang menyenangkan, kita tetap mengetahui ceritanya, gitu. Sama seperti Tuhan juga yang selalu menyertai Yusuf dalam senang dan sedihnya, bahkan sampai Yusuf meninggal. Bahkan Yusuf pun tetap percaya pada Tuhan hingga ia meninggal, kakak-kakak. Jadi di sini kakak guru sekolah minggu mengajak adik-adik sekolah minggu untuk terus percaya bahwa rencana Tuhan itu akan selalu baik. Dan tetap percaya kepada Tuhan yang selalu beserta kita dalam kondisi apapun. Nah, jadi setelah kakak sudah menyampaikan firman Tuhan, cerita-cerita untuk mengingatkan kembali kepada adik sekolah minggu tentang apa yang dialami Yusuf dan juga bagaimana akhir dari hidup Yusuf, lalu bagaimana kakak menutup dengan pesan dari games-games interaktif ini, kakak bisa menutupnya dengan sebuah aktivitas yang menarik yang bernama My Secret Schedule. Jadi kakak guru sekolah minggu akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk membuat sebuah jadwal rahasia yang akan diisi kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan adik-adik sekolah minggu dalam kehidupan sehari-hari di rumah bersama keluarga ya. Jadi alat dan bahannya itu ada kertas HVS, lalu ada spidol warna-warni, dan untuk alat dan bahan tambahannya nih kakak-kakak untuk mengajak adik-adik ayo supaya biar bisa di rangkai dengan baik atau supaya biar bisa dihias dengan cantik, dengan bagus, dengan ganteng gitu. Bisa dengan kertas origami, stiker, pita atau tali berwarna, boleh dengan apapun sekreatif mungkin ya kakak-kakak ya. Bisa ajak adik-adiknya. Lalu apa sih yang akan kita buat dalam aktivitas My Secret Schedule ini? Seperti yang sudah tertera di layar ini kakak-kakak. Jadi My Secret Schedule ini adalah kakak-kakak nanti akan mengajak adik-adik sekolah minggu untuk membuat jadwal rahasia di setiap harinya untuk melakukan satu hal yang rahasia tentunya, yang nanti kakak bilang tidak boleh dikasih tahu ke orang tua kita, ke adik, ataupun ke kakak kita. Ini pokoknya jadwal rahasia kita sendiri. Rencana kita untuk melakukan satu hal di setiap harinya yang kita mungkin jarang lakukan, atau mungkin tidak pernah lakukan, atau mungkin kita dulu sering lakukan tapi sekarang jadi lupa gitu di setiap harinya. Jadi dari Senin sampai Minggu, satu kegiatan ya rahasia yang kita doang yang tahu dan kita akan melakukan itu setiap harinya. Misalkan kalau di sini Seninnya membantu mama atau membantu mami menyapu rumah gitu setiap sore, atau setiap pokoknya Senin setiap pulang sekolah malam aku membantu mama nyapu. Lalu misalkan Selasanya
misalkan mau siapin kopi kesukaan papa atau siapin makanan kesukaan Dedi pas pulang kerja gitu. Misalkan papa udah capek, pokoknya setiap Selasa aku mau menyiapkan ini, entah misalkan membantu mamanya atau mungkin dia menyiapkan itu sendiri dengan membuat kopi. Lalu misalkan Rabunya mengajak adik main, misalkan selama ini terlalu banyak main gadget atau mungkin gimana, bisa bermain bersama adiknya. Lalu ada hari Kamis juga membaca buku, Jumatnya membantu beres-beres, Sabtu hingga ke Minggu mengajak papa dan mama ke gereja. Pokoknya kakak-kakak sebisa mungkin mengajak adik di sekolah minggunya untuk menggali apa sih yang misalkan pengen kamu lakuin, atau misalkan apa sih yang dulu kamu sering lakuin tapi sekarang udah jarang, atau mungkin apa yang sering kamu jarang lakuin bersama keluarga kamu atau untuk keluarga kamu, tapi kayaknya kamu tuh malu atau misalkan lupa gitu. Sehingga Secret Schedule ini hadir sebagai aktivitas bukan hanya untuk menggali bersama-sama pikiran adik-adik sekolah minggu, bukan juga hanya untuk menggali kreativitas dari adik-adik sekolah minggu kita, kakak, tapi juga supaya My Secret Schedule ini terpakai oleh adik-adik sekolah minggunya, bisa ditempel di dinding dan juga benar-benar bisa dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari supaya mereka ingat terhadap jadwal, terhadap komitmen mereka untuk selalu hadir di tengah keluarga mereka dengan rencana yang mereka buat. Nah, apa sih pesan yang bisa ditarik kakak dari aktivitas My Secret Schedule ini? Pesannya adalah kita sudah tahu nih dan percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta kita dan selalu ada rencana baik yang sudah Tuhan sediakan bagi kita dan keluarga kita, seperti yang sudah kita dengar dari cerita Yusuf tadi dan sudah kita rasakan dari games hari Minggu Pino tadi ya. Maka dari itu kita juga harus ada rencana baik nih yang sederhana dalam hidup kita sehari-hari yang hadir melalui diri kita sendiri gitu, untuk membuat Tuhan senang dan menjadi anak Tuhan yang baik. Nah, jadi kakak juga di akhir mengajak adik di sekolah minggu semua untuk menutup aktivitas ini dengan mendoakan rencana yang sudah kita tulis ini supaya sejalan dengan rencana Tuhan kepada hidup kita dan keluarga kita, kakak. Begitulah untuk alur firman atau alur sekolah minggu kita tentang kelas besar ini, kakak, dengan tema akhir hidup Yusuf dan akhir kata. Terima kasih dan selamat melayani kakak semua. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih kakak semua, Tuhan Yesus memberkati dan selamat melayani, semangat. Terima kasih Kak Abraham untuk memberikan kita ide-ide yang menarik yang bisa kita gunakan di kelas besar. Sudah semua nih, bahas firman Tuhan sudah, ide-ide kelas sudah, kita akan tutup seluruh rangkaian program pada episode kali ini. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan melibatkan kami dalam pelayanan ini, dan terima kasih untuk ide-ide yang kami dapatkan, dan biarlah kami boleh mengelolanya dengan lebih baik, sehingga ketika kami pentaskan nanti, benar-benar hanya Tuhan saja yang menggunakannya. Adik-adik mengenal kisah-kisah Tuhan dan juga pesan-pesan yang harus dilakukan. Terima kasih untuk persiapan ini. Kami bersyukur dalam Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Kak Santi, Kak Deborah, dan juga Kak Abraham, juga kakak-kakak semua yang terlibat dalam program ini, dan semoga pelayanan kita diberkati Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.